Puji Tuhan. Kita langsung saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita baca satu ayat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Yang sudah dapat katakan haleluya. Belum semua dapat kalau gitu ya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Belum semua. Sudah dapat katakan haleluya. Ya, sudah hampir semua. Yuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali lagi saya baca buat kita semua. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita hidupi hari ini tentu sebagai manusia kita harus diperhadapkan dengan banyak hal. Ada suka, ada duka, ada juga tantangan, ada juga berkat. Namun di balik itu semua, kita menyikapi semua persoalan hidup itu dengan cara pandang yang benar sebagai seorang anak Tuhan yang mengerti dan memahami bahwa saya dan saudara adalah umat pilihan Allah, di mana kita memiliki satu pemahaman yang benar dalam mengiring Tuhan, bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak dijanjikan segala sesuatu itu harus indah, tetapi kita dijanjikan bahwa Allah menyertai saya dan saudara sampai akhir zaman. Amin. Tidaklah semestinya kita sebagai anak Tuhan menuntut kepada Tuhan bahwa saya sudah jadi anak Tuhan, maka segala yang saya kehendaki Tuhan harus jawab, jalan hidup saya harus mudah, segala sesuatu tidak lagi dihadapi dengan tantangan. Tidaklah demikian. Sebagai anak-anak Tuhan juga, sebagai gereja Tuhan yang hidup hari-hari ini, tentu kita memahami dan mengerti benar bahwa dalam pertandingan iman, saya dan saudara diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang akan menggoda, yang akan membuat saya dan saudara juga sulit, membuat saya dan saudara juga bisa jatuh di dalam dosa kalau kita tidak berhati-hati. Jadi sesama anak Tuhan, kita bukan bertanding supaya siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih makmur. Tidaklah dalam konteks yang seperti itu. Kita tidak terjebak dalam pemikiran sebagai anak Tuhan. Kita bertanding sebagai gereja, siapa gereja yang terbagus, siapa gereja yang terbesar, dan siapa gereja yang luar biasa. Kalau ada pemikiran seperti itu, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah menyimpang dari panggilan Allah yang sesungguhnya. Paulus memberikan nasihat atau pesan penutup yang manis, yang bagus kepada Timotius anak didiknya. Dimulai dari ayat yang ke-11 dalam Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dikatakan manusia Allah, manusia secara daging, tetapi dipimpin, dituntun, dan dipenuhi oleh Roh Allah, memiliki standar hidup, fokus dan tujuan hidup yang berkualitas. Di sini dapat terlihat dari segala sesuatu yang saya dan Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan dan aktivitas kita tiap-tiap hari. Apakah setiap waktu, setiap saat dalam pertandingan iman? Jadi ingat, ini pertandingan iman, bukan pertandingan sepak bola. Pertandingan iman. Yang terlihat di sini adalah kualitas iman, bukan kualitas secara lahiriah, tapi kualitas iman. Iman yang seperti apa? Kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sementara ada dalam satu pertandingan yang mana Allah ya melihat semua yang kita lakukan dan kita kerjakan, dan pada akhirnya pertandingan itu akan berakhir. Seperti kita nonton satu pertandingan olahraga, pada awal, pada pertengahan, dan juga ada akhirnya. Sebagai anak-anak Tuhan ya, yang mau hidup dalam pertandingan iman,
dan pada akhirnya dia bisa keluar sebagai pemenang, tentu dalam pertandingan kita rindukan kemenangan. Demikian juga dalam pertandingan iman, saya dan Bapak Ibu harus juga punya satu komitmen, punya satu tujuan, bahwa kita juga harus menang. Siapa yang mau kalah? Kita mau menang, saudara. Tapi kemenangan di sini bukan kemenangan yang bersifat lahiriah semata, di mana kita menunjukkan arogansi kita atau kehebatan kita secara lahiriah. Tidak. Tetapi kita perhatikan secara baik. Paulus mengingatkan Timotius karena pada saat itu, saudara, bukan hanya pada saat sekarang, tapi sudah ada pada saat Timotius, pada saat perjanjian lama juga sudah ada penyesat-penyesat dan berbagai macam hal yang ingin menghancurkan, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Masa pelayanan dari Timotius juga diperhadapkan dengan banyak hal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sebagai bapak rohani yang baik, Paulus menasihati Timotius agar sebagai manusia Allah jauhilah segala sesuatu yang jahat. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Gereja hari ini tidak kurang orang pintar. Gereja hari ini tidak kurang, saudara, orang-orang hebat. Gereja tidak kurang sumber daya manusia. Bagus semuanya kalau saya boleh bilang. Juga hari ini gereja boleh membangun secara fisik di mana-mana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudara, kualitas karakter kehidupan yang hari-hari ini semakin merosot. Saya selalu berbicara terserang, tersinggung, karena saya kalau habis pelayanan pasti ada yang tersinggung. Dan saya harap di sini kalau tersinggung berarti bagus. Ya kan? Siapa di sini yang PNS? Ya tahu, aparatur sipil negara. Saya berharap tidak ada yang korupsi. Negara ini tidak maju, daerah ini tidak maju. Karena begitu, saya sudah tahu. Belanja di toko 1 juta suruh ibu dan aci dan ongko bikin nota 2 juta. Dengan alasan nanti kita belanja lagi di sini. Tapi hari Minggu rajin masuk gereja, kesaksian lagi, puji-pujian, semangat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak larang saudara untuk memiliki segala fasilitas lahiriah. Saya tidak melarang saudara untuk ekonominya jadi baik. Tetapi apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu dari hasil yang halal. Amin. Ini penting, saudara. Bukan kita menunjukkan siapa kita yang hebat. Pendeta yang punya orientasi untuk seperti itu, saudara, dia sesat sebelum dia sesat sebenarnya. Sehingga kita hanya menunjukkan, wah, hebat. Tidak ada itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia Allah melihat segala sesuatu, memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Kalau kita dengar hidup ini adalah kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk kita jadi umat yang berbeda. Mungkin saja gereja kita tidak di depan jalan masuk, karena memang gerejanya masuk jalan lagi dan belok lagi ke sini, saudaraku. Tapi kualitas kita tidak belok-belok ini belok kanan. Amin. Ya, ada orang mungkin gereja di depan jalan megah, tapi bisa saja di dalam korupsi banyak di dalamnya, tidak mau bertobat. Tapi di sini tidak. Amin. Apalagi saya sudah omong pagi hari ini, saudara. Saya tahu. Makanya di tempat saya sana orang bilang kalau Pak Pendeta khotbah kayak gini, Pak Pendeta tidak diundang. Saya lebih senang tidak diundang. Karena kalau saya diundang, saya akan ngomong seperti begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di muka pendeta saja saya omong, apalagi di muka kalian begini, saya tidak takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pendeta juga manusia, bisa buat salah, bisa tipu-tipu juga, bisa munafik juga, bisa. Manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka kembali sebagai manusia Allah, kita harus punya pemahaman yang benar bahwa hidup adalah pertandingan iman, di mana di tengah-tengah perjalanan bisa saja kita jatuh, iman kita goyah, tawaran dunia datang, bisa saja kita goyah, saudaraku. Hari ini kita berkata haleluya, keluar di sana ada ujian, ada tantangan, ada sokongan hancur.
bukan terlihat dalam gereja. Kualitas kita terlihat di luar sana. Itu baru terlihat jelas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betul tidak kita pengikut Tuhan? Saya bilang sama teman-teman pendeta, bagaimana kalau engkau tidak setia, engkau ajarkan jemaat setia? Kalau di sini mungkin tidak ada di Sumber Tengah. Kalau di sana ada. Kalau ngomong ke jemaat, jangan takut, setia. Dia sendiri tidak setia. Tantangan sedikit, lompat. Bukan lompat di tempat, lompat lanjang. Tapi dia ajak orang untuk setia. Jangan takut. Tadi saya jalan dengan salah satu jemaat kita yang bawa mobil. Dia cerita tentang dulu dia mau kerja di satu tempat di Waikabubak. Lalu ketika dia pikul beras, temannya kasih jatuh beras hancur. Dia tidak tahu dia injak itu karena dia pikir tidak hancur. Langsung dapat tampelin dari sini, dari tuan toko. Dapat maki-maki, dan orang kita di sini kan kata pujian itu maki-maki. Saudara, lalu saya tanya sama dia, kamu lari dari situ? Dia tidak lari. Dia tetap setia di situ, dan akhirnya sekarang dia sukses. Saya mau bilang, kadang Tuhan pakai tamparan supaya kita punya otak yang sadar itu jadi sadar, betul? Betul tidak? Coba hari itu dia bongkar lari, tidak setia. Saudara, saya pertama kali datang di Sumba ini, saya juga bukan orang Sumba. Saya datang di Sumba dari Waingapu sampai Waikabubak. 1 bulan hanya 150.000. 2 adik saya kuliah di Jakarta. Dan saya sebagai anak pertama dari 7 bersaudara harus dukung dia. 150.000 ketika saya terima pertama, saya bilang innalillahi. Apa ini tidak salah dapat 150.000? Saya tidak punya keluarga di sini. Tapi kualitas kita bukan ditentukan oleh mana. Kualitas kita bukan ditentukan oleh berapa yang gereja kasih ke kita. Makanya saya paling tidak suka dengar pelayan Tuhan berkata, berapa sih yang gereja kasih sama saya? Berapa sih yang saya dapat dari gereja? Kalau kau mau cari kepen, cari jalan yang lain. Jadi pengusaha di luar sana. Kalau mau cari duit, saya percaya Bapak Pendeta dan Ibu di sini datang di sini bukan cari duit, cari jiwa. Amin. Cari jiwa bukan cari duit. Saya bilang kalau cari duit saya balik ke Jakarta. Sekali khotbah sekian. Tapi bukan itu. Kita bertanding dalam pertandingan iman, berarti kita mengizinkan apa yang Allah izinkan untuk kita hadapi dengan cara yang benar. Amin. Kita melihat segala sesuatu dengan pandangan yang benar. Bagi seorang anak Tuhan, dia melihat segala sesuatu itu pasti ada berkat di balik itu. Dia melihat setiap tantangan pasti ada berkat di balik itu. Dia melihat segala kesulitan, kalau orang yang tidak kenal Tuhan, wah mati sudah, celaka sudah. Tapi dia lihat ada berkat di balik itu. Ini cara Tuhan membentuk, memproses kita. Jadi saya tidak tahu situasi apa yang saudara hadapi hari ini. Saya mau katakan satu hal tentang taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Ya, saudara, saya kalau kasih kesaksian panjang. Saya masuk di Sumba ini tanggal 16 September 2001. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bertanding dalam pertandingan iman bukan berbicara bagaimana lamanya engkau bertahan, tapi berbicara bagaimana kualitas dan caramu dalam bertahan. Ada 3 hal penting yang saya bagikan buat saudara pagi hari ini supaya saudara hidup dalam pertandingan iman dan saudara bisa menang. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita buka dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 5, masih dekat di situ. 2 Timotius. Saya dikasih waktu berapa jam Bapak Pendeta? 2 Timotius 2 ya, ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila
Pertandingan di luar saja mesti ada aturan. Dalam Tuhan juga ada aturan. Aturan-aturan Allah ialah kebenaran firman Allah yang mengajarkan saya dan saudara supaya kita berhikmat dan bijaksana melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Seorang olahragawan diumpamakan seperti itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau memperoleh mahkota sebagai seorang yang juara, maka Bapak Ibu, kita harus punya pemahaman yang benar, ikut aturan main yang benar. Dalam gereja ada aturan main yang disebut tata gereja, yang mana kita harus patuhi. Walaupun kadang tata gereja juga kita lewat-lewat saja, kita tidak patuhi, saudaraku. Itulah manusia. Firman Allah jadi aturan mainnya kita yang harus kita taati. Amin. Yang harus kita patuhi dan kita taati. Tidak mudah, gampang kita omong, tapi dalam menjalankan itu semua, makanya kita minta pertolongan Roh Kudus. Secara daging kita tidak mampu. Betul tidak Bapak Ibu? Contoh kecil, ketika engkau disakiti, apa kita mampu untuk tetap berkata puji Tuhan, haleluya? Saya sudah lihat contoh banyak. Makanya kadang-kadang saya bilang, kualitas kita itu bukan dilihat di dalam gereja. Gereja haleluya, ketika bakal dengan tetangga, mulutnya itu paling kelihatan sekali, kata-katanya itu mutiara semua. Maaf saya bilang, anak sendiri saja dia mandi cuci anjong. Dan orang itu masuk gereja minum anggur perjamuan. Saya bilang, dengar baik Bapak Ibu ya. Ketika Yudas, kita berkata Yudas terima roti itu, masih ingat cerita itu? Ya. Apa yang terjadi? Alkitab berkata ketika dia habis selesai makan semuanya itu, dia minum anggur. Iblis yang kuasai dia. Jadi hati-hati ketika kita minum anggur perjamuan dan roti perjamuan, berdoa sungguh-sungguh supaya jangan iblis yang kuasai. Kita lihat kualitas orang Kristen seperti itu. Tidak jauh beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan saudara lihat di penjara yang lebih banyak mana? Saudara, saya percaya di sini sudah tidak ada lagi kata-kata kotor keluar dari mulut. Amin. 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 Kalau masih keluar juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan ambil dulu anggur perjamuan kalau mulutmu belum bertobat. Itu hanya omong kosong. Saudara, saya sudah contoh banyak dalam pelayanan. Saya sudah lewati itu semua, saudara. Dan kalau mau lihat aslinya ketika bakal lain, di situ baru kelihatan. Woi, saya kadang bingung. Ini anak Tuhan atau anak setan? Manusia Allah atau manusia iblis? Tapi di sini kalau bakal lain tidak begitu lagi ya. Amin. Amin. Kau tidak tahu saya sama, kau tidak tahu saya anak tanah di sini. Kau tidak tahu saya sama, saya pun bapak sama. Saya tidak tahu memang. Tahu itu Pak, kenapa kau sombong betul? Saya sudah banyak-banyak, apalagi di gereja kadang ada yang sumpah banyak ya gereja berkata, kalau tidak saya gereja tidak berdiri. Mudah-mudahan tidak ada di sini, Tuhan tidak ada. Amin. Kamu sumbang ke pekerjaan Tuhan, kamu ungkit-ungkit lagi. Hei Bapak Ibu, itu kualitas kita kan? Manusia Allah bertanding dalam pertandingan iman yang seperti ini. Kita harus ikut aturan. Allah punya aturan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, makanya saya bilang sama jemaat yang saya layani, kalau kita dengar informasi, dengarlah sebagai seorang pendengar yang sudah diperbarui akal, pikiran, perasaannya oleh Roh Kudus. Jangan gampang percaya. Ketika kita juga kita berbicara sebagai anak Tuhan yang punya penguasaan diri dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita bicarakan itu harus benar-benar sesuai dengan bukti yang nyata. Pertandingan iman tidak mudah, tapi kita harus hadapi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikut aturan main. Karena kita punya satu tujuan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Buat apa di hadapan manusia? Makanya saya bilang, saya punya satu kelemahan, saya tidak suka cari muka. Karena memang muka saya sudah ada.
Saudara, buat apa saya cari yang lain lagi? Nanti tidak nyambung dengan tubuh saya. Kalau saya pakai mukanya artis ya tidak nyambung. Saudaraku, kita berusaha apa itu aturan mainnya Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, satu ayat masih dalam 2 Timotius pasal 5, kita lihat ayat 15. Ayat 15. Yang sudah dapat baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam pertandingan iman ini supaya kita layak di hadapan Allah. Amin. Maka saudara harus patuhi, ikuti aturan main yang kita sudah tahu bersama dalam firman Allah. Dalam jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini hidup sebagai keluarga Allah. Ada kasih di dalamnya. Amin. Jangan sampai kita satu gereja tapi hati satu dengan yang lain lagi baku musuh. Makanya beda tempat duduk. Saudaraku, kalau di sini tidak ada Bapak Pendeta. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, ada beda-beda pendapat, lo omong baik-baik. Amin. Saya sudah bilang sama jemaat Tuhan yang saya layani, kalau saya punya kurang, datang omong langsung. Tapi kalau omong di pasar, di jalan-jalan, di pantai-pantai, itu setan yang lagi pakai sama kalian. Karena saya manusia yang punya kekurangan. Betul tidak Bapak Ibu? Siapa sih manusia yang sempurna? Tapi cara anak Tuhan memberikan masukan dan nasihat itu langsung tepat mata. Jadi di sini kalau kita mau lihat sesuatu yang dahsyat terjadi, dimulai dari hal itu, kesatuan hati sampai selevel itu. Amin. Walaupun gereja kita mungkin masuk ke dalam, tapi iman kita dalam. Amin. Amin. Ya. Kenapa kau gereja di dalam? Iman kita memang dalam. Dan apa kualitas? Ingat, gereja bukan dinilai dari hal-hal yang lahiriah, tapi gereja dinilai dari kualitas jemaat. Maka orang tanya ke saya, Pak Pendeta, jemaat ada berapa? Saya bilang itu pertanyaan yang tidak berkualitas. Kok begitu? Jangan kau tanya jumlah. Harusnya kau pertanyaan yang bagus itu yang berkualitas begini. Pak Pendeta, jemaat di sini sudah dewasa belum? Sudah dewasa dalam iman, pengharapan dan kasih. Itu baru pertanyaan yang berkualitas. Amin. Jadi jangan tanya soal jemaat jumlahnya berapa ke saya. Karena saya tidak main di jumlah. Saya main di kualitas. Itu ada orang, jemaat saya 1000, 20 orang di penjara. Dia lupa yang 1000 itu ada 20 orang di penjara. Nah, yang sekian lagi hidup tidak tahu seperti apa. Pertandingan iman mengajarkan kita supaya kita berusaha layak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau layak di hadapan Tuhan kalau kita tidak ikut aturan main yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anak Tuhan? Hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun, saudara. Saling mengasihi, saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Saya punya istilah ale rasa beta rasa, ale sakit beta sakit. Jangan ale sakit beta bilang tidak, syukur, apalagi begitu ya Bapak Pendeta. Tidak. Tapi kita berkata, aduh kita harus tolong, kita harus bantu. Belakangan ini saudaraku, saya lagi saya lagi membantu teman-teman di gereja Kristen Sumba untuk mencari dana. Mereka kaget, kok Pak Pendeta ini? Saya ajar mereka masak, bikin ayam RW, bikin ayam panggang madu, ya, jual. Sekali jual, wih Pak Pendeta langsung masuk 6 juta. Daripada kalian jalankan proposal kosong, memalukan. Amin. Itu jemaatku rame-rame. Ya. Kok Pak Pendeta mau ya bantu kami begini? Ada yang teman bilang, wih kenapa sudah begini? Nah inilah sesatnya kita. Pantas saja kota kita dikuasai oleh pendatang yang tidak seiman dengan kita. Karena kita gereja masing-masing urus diri sendiri. Merasa, kalau saya gereja A, saya sudah paling benar, saya tidak mau bergaul lagi, saya tidak mau. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan, kita saling mendukung, menopang satu dengan yang lain. Amin.
Kualitas kita terlihat di hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mau layak di hadapan Tuhan, mari ikuti maunya Tuhan. Nah, kalau kita ikuti maunya Tuhan, tidak selalu enak dengan hati kita, dengan daging kita. Betul tidak Bapak Ibu? Yusuf sebelum diangkat dia harus alami dulu yang namanya penjara. Alami dulu sesuatu yang tidak enak. Hari ini orang berdoa langsung minta Tuhan jawab langsung, amin dalam nama Yesus, terima. Tidak bisa. Engkau mau jadi orang sukses, berdoa dan bekerja. Dalam bekerja juga saya bagi 3. Kerja rajin, kerja pintar, kerja berhikmat. Saya tidak jabarkan itu, tapi saudara pahami saja. Ya. Jadi yang pertama supaya saudara menang dalam pertandingan iman, ikuti aturan main yang benar. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak main-main saudara. Kalau kita mengerti hal ini, kita tidak main-main. Karena hidup ini sementara. Ada beberapa teman saya, saudara, umur masih sama dengan saya. Meninggalnya cepat sekali. Habis pelayanan tidur, istrinya kasih bangun, langsung selesai. Nah, kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi hiduplah seolah-olah 1 menit kemudian 1 detik kita sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Amin. Ada pujian berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, kita tidak mau ikut suka-sukanya Tuhan. Karena kalau orang nyanyi lagu itu, saya diam dulu. Karena saya renungkan, apakah saya sudah lakukan itu? Saya bilang sama pelayan Tuhan, kalian puji Tuhan, kalian mimpin pujian, itu bukan sekedar kalian nyanyi, karena kalian hafal itu lagu-lagu. Tapi apa yang paling penting, karena kalian sudah menghidupi itu kata-kata dalam lagu itu. Amin. Kalau tidak saudara, kita hanya menyanyi tapi kita tidak menghidupi itu kata-kata pujian itu dalam kehidupan kita. Kita berkata, ku mau setia selamanya. Baru halami tantangan sedikit, ku mau pindah gereja. Pindah selamanya. Saudaraku, itu kualitas apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Baru, saya tidak tahu kalau di sini, kalau di sana banyak. Saudaraku, saya harap di sini tidak. Saudaraku, pendeta lewat, pendeta tidak tegur, langsung sakit hati. Kenapa tidak pergi gereja? Pendeta sombong. Dia lewat saja, dia tidak tegur sama saya. Apa itu? Karena tidak tegur, tidak pergi gereja. Aduh, Tuhan Yesus, saya bilang, model begini, kualitas apa yang orang lihat? Ya, makanya orang yang tidak seiman yang kita bilang, buat apa kita pergi gereja? Kok gereja tiap hari bakal lain? Itu orang yang gereja suka bakal lain. Kita tidak bakal lain. Ya toh? Tapi di sini tidak ya. Ikut aturan Tuhan, saudaraku, supaya orang lihat apa? Orang Kristen, woi gereja nama MTC di Manakala, woi mantap. Mereka bagus-bagus, biar mereka juga tidak banyak bagus, sayang. Asik lihatnya. Seperti jemaat mula-mula, 1 goreng ayam bagi-bagi ke yang tidak goreng ayam, 1 goreng tempe bagi-bagi yang tidak punya tempe. Lalu mereka makan bersama sehati. Tiap saat mereka berkumpul dalam sukacita. Amin. Jangan baku, saya percaya jemaat sini jauh-jauh ya rumahnya. Jangan jemaat baku dekat yang sebelah goreng ayam, saudara. Asapnya, baunya ke tetangga yang satu jemaat. Tetangga yang di sebelah dia bilang, waduh harum sekali, enak sekali. Mudah-mudahan Tuhan jamah dia punya hati tetangga saya. Dia bawa daging ayam. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu dia makan enak, dia tidak kasih, nanti di ibadah dia kasih kesaksian. Puji Tuhan hari ini saya makin daging ayam. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ikuti aturan main yang benar, maka boleh ada perbedaan, tapi tidak ada jarak antara kita. Amin. Namanya tiap keluarga, tiap kepala pasti berbeda, latar belakang suku juga berbeda. Boleh ada jarak dalam artian perbedaannya tadi, tapi tidak dalam Kristus. Amin. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemarin ada jemaat yang baru datang dari Muslim masuk Kristen di tempat tugas saya di sana, Waikabula, saudara. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat mulai tergerak. Satu bawa capcay, satu bawa ayam
yang pedis-pedis itu ayam rica-rica, satu bawa ini, satu bawa ini. Aduh, enak lihatnya. Amin. Jangan Pak Pendeta kasih pengumuman lagi, tolong ya, tolong ya, tolong. Nah, tapi kita masing-masing sudah sadar diri. Amin. Nah, ikut maunya Tuhan pasti indah, saudaraku. Karena apa? Kita mau layak di hadapan Tuhan. Orang bilang, kok kamu begini sih? Saya tidak hidup apa kata orang, saya hidup apa kata Tuhan. Karena saya mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan kamu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita lakukan itu karena kita ikut aturan mainnya Tuhan. Ya, yang kedua supaya kita bisa hidup dan kita bisa menang dalam pertandingan iman. Nah, 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Tapi kita untuk ayat 27a saya baca. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi saudara, yang pertama supaya saudara bisa menang dalam pertandingan iman, ikuti aturan main yang benar. Karena kita mengusahakan supaya dengan pertolongan Roh Kudus kita layak di hadapan Allah. Yang kedua, supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman, harus ada penguasaan diri, saudara. Kita mengendalikan diri ini kan tidak mudah, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Keinginan daging itu senantiasa menggoda kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita terlihat seperti apa yang dunia mau. Ya, kita tergoda. Makanya tadi di awal saya singgung, saudaraku, kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tergoda untuk melanggar perintah Tuhan. Kita tergoda karena iblis berusaha untuk menghancurkan saya dan saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tahu kita adalah pertandingan iman. Kadang iblis bisa pakai siapa saja untuk menggoda saya dan saudara. Mulai dari rumah tangga kita. Dalam minggu-minggu ini, saudaraku, khotbah di tempat saya itu berbicara terus tentang keluarga. Bagaimana keluarga. Supaya apa? Saya tidak tahu kalau dia nakal. Di mana-mana kita lihat ada perselingkuhan. Ya kan? Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Wah, saudara, rumah tangga kacau balau. Makanya saya waktu bimbingan pranikah saya bilang, betul sudah ini yang Tuhan kasih. Mumpung belum terlambat, bisa cari lagi. Ya betul, saya kalau bimbingan pranikah begitu. Betul sudah ini, betul sudah. Iya Bapak. Sudah tidak salah lagi. Iya Bapak. Sama kamu juga, betul tidak? Betul Bapak, tidak salah lagi Bapak. Ingat, saya bilang, bukan saya yang paksa, kalian yang milih kan? Jadi kalau mau menikah itu bukan menikah untuk berpisah, menikah untuk nanti selama-lamanya sampai maut yang memisahkan. Amin. Kau buka mata, lihat Bapak yang perempuan. Jangan hanya lihat dia cantik dari atas sampai bawah pakai lipstik. Kalau dari atas sampai bawah pakai lipstik berarti bibir semua. Nah, karena nona-nona sekarang ini kan kalau foto, apalagi foto sekarang sudah canggih, yang hitam mereka kayak saya bisa jadi putih. Bisa putih, saudaraku. Tapi ketika lihat langsung, waduh mati aku. Soalnya yang putih hanya lehernya, bagian bawahnya mare gere. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus pastikan seperti itu supaya apa? Jangan sampai nanti sudah menikah, saya temui ada juga yang begitu. Waduh Pak Pendeta, kalau saya tahu dulu dia begitu, saya tidak ambil dia jadi istri. Kalau saya tahu dulu Bapak Pendeta itu satu suami punya sifat seperti itu, saya tidak mau nikah dengan dia. Kenapa sekarang baru kamu sadar? Habis dulu kan Bapak Pendeta, saya tidak lihat itu di dia sayang betul sama saya. Kamu berdoa. Satu kali saya mau pelayanan saudara di persekutuan.
persekutuannya anggotanya banyak, lebih banyak daripada jemaat hari ini. Saya sudah tutup mata mau berdoa, tiba-tiba satu ibu peluk saya. Ya kan kita mesti sadar, masa kita pendeta pura-pura tidak sadar? Haleluya. Udahlah, ini ibu-ibu udah peluk saya. Sabar. Ada apa? Sabar dulu, jangan berdoa dulu. Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak. Tunggu nanti habis itu baru saya selesai. Ya? Selesai pelayanan saya tanya kenapa? Rupanya saudara dia bilang, suami saya lari kesetinggal saya dengan anak-anak. Maksudnya, suami saya kesetinggal saya Pak Pendeta. Suamimu orang apa, kerja apa dia? Suaminya polisi. Tidak seiman dengan dia. Cukup ya, pengertian sampai sini ya. Amin. Tidak seiman. Dia sudah lari bawa anak saya. Terus, bagaimana bisa begitu? Aduh Pak Pendeta, dulu sebelum menikah dia ikut saya ke gereja. Nikah gereja, tapi habis itu dia langsung bongkar lagi dengan anak saya. Dulu yang suruh panggil dia siapa? Saya Pak Pendeta. Rasainlah kau. Jadi nilai orang itu jangan karena dia pakai seragam. Anak SD juga pakai seragam. Ya, nona kalau sudah lihat ini polisi muda, PNS muda pakai seragam, ya kita pendeta pakai seragam jadi dilirik. Aduh kalau ini pendeta susah, Pak Pendeta nggak ada duit, nggak ada tunjangan gaji 13 juga tidak ada, sertifikasi tidak ada. Aduh, maka pendeta rame-rame semua beralih juga dari pendeta jadi PNS juga. Aduh saudara yang dikasih Tuhan dengan alasan terserah mereka. Tapi buat saya saudara, kalau kita mau memilih sesuatu, minta petunjuk Tuhan. Amin. Pilih jodoh, minta petunjuk Tuhan. Semua minta petunjuk Tuhan. Kalau sudah mantap ini pilihan saya, mau nanti menikah dia punya karakter bagaimana, tidurnya balik kiri mendengkur kanan, tidak masalah. Amin. Pertandingan iman mengajarkan kita tidak fokus kepada hal-hal yang hanya menyakiti daging. Karena ini bukan bicara daging. Kalau kita berkata tadi, saudaraku, penguasaan diri. Karena apa? Hasrat dan keinginan manusia kadang mempengaruhi manusia oleh pandangan mata yang salah. Hasrat dan keinginan manusia yang salah menjadikan manusia itu menjadikan Tuhan sebagai alat yang dapat diperalat hanya untuk kepentingan dirinya. Hasrat dan keinginan yang salah dari manusia akan membuat manusia mendapat kata-kata yang bisa dipakai untuk pembelaan diri seolah-olah dia benar. Ini juga salah. Contoh yang jauh-jauh. Waktu kita kumpul teman-teman pendeta di Tanah Riu, saya tanya sama teman pendeta yang sudah pegawai, saya tanya, jadi aparatur sipil negara. Saya tanya sama dia, sekarang saya mau tanya satu pertanyaan, tolong kamu jawab. Tanya apa? Jawabannya banyak, satu saja saya bilang. Misalnya contoh hari Minggu, kamu punya jadwal pelayanan seperti saya di hari Minggu di MTC Unaka. Tiba-tiba hari Sabtu kepala dinas telepon, tolong berangkat ke Kupang besok karena ada pertemuan yang kamu harus hadir. Kira-kira jawabannya bagaimana? Pilih pelayanan atau berangkat Kupang? Kalau kalian begitu bagaimana? PNS, pendeta, hari Minggu mau pelayanan, tiba-tiba kepala dinas telepon atau kepala sekolah telepon, oh mau berangkat. Kira-kira kita berangkat atau kita pelayanan dulu? Syukur kalau pelayanan. Dia tidak bisa jawab om kali. Dia diam. Saya bilang tidak mudah kan? Tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya punya orang tua juga petani, nelayan. Tapi sejak saya ditugaskan di Sumba sampai hari ini, saya bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini tetap berkat Tuhan itu ada saja. Berkat Tuhan itu ada. Saudara, kadang hasrat kita yang salah, keinginan kita yang salah. Saya bisa tergoda. Saya bisa tergoda, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tergoda untuk apa?
tergoda untuk menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan kasih. Makanya tadi saya bilang, apa kita pendeta juga tidak bisa buat salah? Bisa buat salah. Ketika bantuan-bantuan datang untuk gereja, pembangunan gereja, bisa juga kita manipulasi, bisa juga kita miring-miring, sama seperti yang di luar-luar. Kalau kita tidak betul-betul hidup di dalam Tuhan. Bahkan sampai hari ini saya belum punya rumah kali. Karena pelan-pelan dulu, gereja lagi kerja, saya juga punya rumah lagi kerja, pelan-pelan, saudara. Tapi intinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri membuat kita tidak tergoda untuk mempromosikan diri menggantikan Tuhan. Kadang kita lebih terkenal dari Tuhan. Penguasaan diri menjadikan kita lebih bijak untuk melihat tujuan dan motivasi dalam pelayanan. Apa tujuan kita? Makanya saya bilang, kalau tujuan pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja ini ada di tempat ini untuk membawa terang Injil Allah kepada orang-orang di sekitar sini. Amin. Ya, supaya orang yang hidup di dalam pekerjaan Tuhan dalam gereja di sini, dia hidup di dalam kebenaran Allah. Saudara, jangan takut, saudaraku, hidup sederhana kalau itu memang rencana Tuhan dalam hidup. Takutlah kalau engkau hidup dalam segala kekayaan tapi hasilnya tidak benar. Itu yang perlu ditakutkan, saudara. Satu ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Ini saudaraku yang saya mau ingin ingatkan kita, supaya dalam penguasaan diri kita tahu benar Kristus sebagai Tuhan yang harus kita perjelas dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Jadi siapa kami? Kami hanya hamba. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan, bukan kita mempromosikan atau mengedepankan nama gereja. Nama dan simbol gereja seringkali membuat kegaduhan. Tetapi apa yang kita lakukan, ya, semuanya untuk menyatakan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Jadi Yesus sebagai pusat gereja ini juga, apapun yang dilakukan, jemaat Tuhan lakukan, hanya Yesus yang ditinggikan. Amin. Hanya Yesus yang ditinggikan, bukan kita berkata, oh kita hebat, kita mampu, kita bisa. Tidak, saudara. Siapa kita? Jangan cari popularitas diri. Hebat, tidak. Tapi apa yang kita lakukan, kerjakan, semuanya hanya untuk Tuhan. Menguasai diri dalam segala hal. Karena apa? Keinginan mata ini, saudaraku. Aduh, kalau kita tidak hati-hati dalam Tuhan, kita jatuh semua. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihati anak didiknya Timotius supaya jangan sampai tergoda, karena dunia penuh dengan godaan, sehingga panggilan yang utama untuk menyatakan Yesus sebagai Tuhan menjadi pudar karena hanya tujuan kedagingan semata untuk popularitas diri, menonjolkan diri. Tidak demikian. Dalam pertandingan iman, saudara, ada banyak godaan. Ada banyak hal yang akan membuat kita bisa lari dari panggilan kita, lari dari kesetiaan janji pernikahan kita, bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, jangan marah kalau saya omong yang agak sedikit menyinggung, ya. Boleh? Boleh, ya. Contohnya begini. Ini saudara, di sini ini lucu kan? Belum menikah tapi sudah memuat di Facebook istri tercinta. Lalu adegan-adegan gila semua di situ. Tolong Bapak Pendeta, ya. Kalau di tempat saya tegur di muka-muka memang. Mau tersinggung, mau pindah gereja, silakan pindah gereja. Buat saya seperti itu. Memalukan, saudara. Bapak begini lo foto cik. Padahal di gereja nanti dia pelayanan. Tidak boleh, ya. Tapi kita harus jadi contoh. Amin. Harus jadi contoh.
Dulu waktu saya pacaran saudara, gonceng saudaraku, lewat Wai Kamubab habis pelayanan, ada jemaat yang salaman kasih kertas, amplop. Saya pikir ini ada berkat buat saya. Berkatnya duit. Lalu saya habis ibadah, saya masuk di kamar, saya berdoa, terima kasih Tuhan, saya dapat berkat. Berkatilah orang itu. Lalu di situ ditulis begini, Pak Pendeta, kalau gonceng dengan nona tolong jaga jarak. Bisa mengerti ya? Kalau gonceng dengan nona tolong jaga jarak. Mulai dari saat itu kalau gonceng saya bilang, Ina tolong jauh sedikit. Gitu? Bukan muhrim kalau tetangga kita di sebelah, bukan muhrim. Belum apa-apa langsung peluk nungging begini. Anak-anak ingat, jangan begitu. Kita harus jadi contoh. Yang pelayan-pelayan tadi belum menikah semua toh? Jadi contoh, saudara. Sekarang kan motor nungging semua ke depannya. Jangan. Biarkan itu yang sudah suami istri. Gaya pacaran kita gaya pacaran anak Tuhan. Amin. Kalau kita pacaran di padang-padang sambil melakukan hal yang tidak benar, maka burung gagak lewat. Tapi kalau kita pacaran dalam rumah dengan orang tua, mungkin ada di belakang kita omong baik-baik sambil dengar lagu pujian penyembahan, cicak ini. Toke. Ya tak? Anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan harus ada perbedaan. Amin. Perbedaan bukan karena kita pakai kalung salib dan hal-hal yang terlihat rohani. Tidak, karakter kita harus berbeda. Saya bilang sama jemaat Tuhan, kalau engkau mau kerja supaya dapat dipercaya, hari ini tukang dari luar datang banyak. Kenapa tukang luar yang dipakai terus? Karena kalau tukang orang Sumba, kalau tidak lihat hancur semua. Campurannya 1/80 kan. Nah, pegang begini, runtuh. Saya bilang harus berkualitas. Jadi anak Tuhan bilang, Papa, mesti ada yang lihat. Orang yang takut Tuhan tidak perlu dilihat. Dia kerja dengan kualitas yang terbaik. Kalau orang kerja dengan kualitas yang terbaik, saya umpamakannya apa? Berlian tetap berlian, mutiara tetap mutiara. Walaupun engkau di atas gunung sana, engkau ada di tanah batas, orang akan cari sama kamu. Karena kualitasnya mantap. Habis kerja dia sapu, dia bangun, wah orang cari. Saudara, anak Tuhan punya kualitas juga harus berbeda. Amin. Kualitas kita harus berbeda dong. Satu kali saya ada di toko, lalu adegan tadi jadi yang tadi awal saya bilang. Datanglah satu dengan pakaian dinas. Dia tidak tahu juga kan, dia tidak kenal juga saya pendeta. Kan kadang-kadang kalau di gereja saja kayak saya pendeta. Kalau hari Minggu, kalau saudara hari Senin, Selasa saudara di tempat saya, saudara tidak tahu kalau saya pendeta. Kadang saya pakai celana terobek, saya di pasar-pasar, ya begitu gaya saya saudara itu. Nah, dia masuk belanja, dia goda itu Aci, godanya begini. Ci, tolong Ci, nanti kalau Aci bikin nota begini, kita ambil barang terus di Aci. Saya langsung angkat muka begini, Aci lihat saya tunduk muka lagi. Nah, Aci bilang, jangan, kita anak Tuhan tidak boleh begitu. Jangan, kita anak Tuhan tidak boleh begitu. Kan Bapak kan juga orang Kristen. Langsung dia diam. Itu orang diam. Dalam hati saya, coba saya syuting, ini orang bagus. Nah, viralkan yang begini-begini. Bagaimana kita bisa maju? Karakter dan model yang begini yang merajalela. Tapi di sini tidak ya. Di Sumba Tengah aman-aman, makanya sudah mulai maju. Kan bisa maju ke depan, maju ke belakang, tergantung maju. Tergantung kan. Dan kita anak Tuhan. Penguasaan diri. Amin. Ibu-ibu kuasai diri. Saya kemarin katakan, wanita sekarang atau ibu-ibu zaman sekarang sudah tidak lagi seperti dulu yang hanya tanda tangan di suami. Dia juga harus kerja. Amin. Sekarang bisa sambil buat kue, foto, cek, kirim di grup. Yang mau beli kue, pisang goreng. Sambil duduk di rumah ada penghasilan. Amin. Nah, jangan nonton sinetron 10 jam. Saudara. Maaf, betul. Ini maaf pendeta, maaf. Saya pastikan nanti tanya sama ini ada jemaat yang datang. Saya tidak mau jemaat
ada satu yang pengangguran. Harus kerja. Dan saya ajarkan mereka cara kerja buat saya gini-gini biar laki-laki bisa masak. Kemarin saya catat itu acaranya masak-masaknya Rudi. Tahu yang di TV itu? Rudi. Cara bikin gulai ayam enak. Oh, saya bikin gulai kepala ikan enak. Saya catat semua. Bakso, mie ayam bisa. Apa yang tidak bisa? Cuma kan kita pendeta, kita ajar ke jemaat. Kalau jemaat tidak mau ikut, ya sudah. Mau bagaimana? Amin. Saya bilang sama jemaat, sama anak-anak, supaya dari mulai Tabolaka lari sampai di Torara ada juga warung bakso haleluya. Mie ayam glory. Lihat toh? Warung Lamboya enak. Begitu ke. Jangan anak ojo lali. Apalagi semua dari pendatang semua. Ya syukur kalau seiman dengan kita, tidak seiman lagi. Terus kita di mana anak-anak kita? Kerja. Tukang apa? Cuci piring di warung-warung bakso. Saya tidak bilang itu tidak baik. Tapi ingat, saya sudah bilang gereja Tuhan bukan hanya khotbah tentang surga, tapi selama di dunia juga harus jadikan dunia seperti di surga. Amin. Punya kerja supaya jangan minta-minta. Saya kalau ada jemaat yang minta-minta, saya semprot dari atas sampai bawah. Memalukan. Tapi di sini pasti tidak ada yang minta-minta lagi. Amin. Kerja bertanggung jawab, hikmat, pakai hikmat, tahu atur keuangan, atur yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan hidup merepotkan orang lain, apalagi merepotkan saudara. Walaupun saudara tidak merasa terrepotkan, tapi saudaraku aduh terganggu sekali. Uang habis telepon kakak, uang habis telepon kakak, uang habis telepon adik. Oh, kerja yang baik supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan gereja ini jadi juga, saya berdoa, jangan minta-minta di luar. Amin. Amin. Jangan minta-minta di luar. Ini jemaat semua kaya-kaya. Amin. Amin. Sampai di sini yang miskin angkat tangan. Kan tidak ada, ya tak? Tidak ada. Kaya semua. Saya tantang jemaat itu kaya semua kan? Amin. Ya kalau kaya yang mana orang kaya? Memang malulah. Kemarin ada satu pendeta bawa proposal butuh 85 juta. Jadi saya tanya, sumbangan jemaat berapa? Belum ada Pak Pendeta pulang bawa proposal. Bikin jemaat sumbang berapa? Amin. Ini belum tutup nih. Nanti kalau Tuhan izinkan diundang lagi, kalau diundang saya datang harus tutup. Amin. Amin. Sudah bagus. Berapa lagi? Ya. Bisa Bapak Ibu? Semua kaya-kaya di sini? Amin. Kuasai diri. Yang terakhir, yang ketiga, supaya menang dalam pertandingan iman, punya tujuan yang benar. Ya, kita lihat 1 Timotius tadi, saudaraku. 1 Korintus, maaf, 1 Korintus pasal 9 tadi. Ayat 26, silakan baca. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Harus punya tujuan dan sasaran. Saudara, hidup juga harus punya tujuan. Sebagai anak Tuhan, kita punya tujuan. Kita bukan sembarangan, saudaraku. Seperti seorang petinju tidak pukul sembarangan. Kita lihat kapan kita harus pukul, kapan kita tidak pukul, kapan kita tersenyum, kapan kita ngomong. Ya, punya tujuan. Nah, tujuan yang paling utama seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk menjadi kita hidup ini seperti Kristus. Ya, kita berjuang untuk itu. Omongnya sih gampang, perjuangannya tidak mudah. Ya toh? Ada lagu berkata seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Dalam jalanku sampai ke surga, dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mudah tidak seperti Yesus? Mudah tidak Bapak Ibu? Perlu perjuangan, tapi kita tidak bisa menghindar dari situ. Kita tetap harus berjuang. Amin. Harus seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jemaat di tempat ini, ya, kita berlomba-lomba tujuannya dalam iman supaya
bukan seperti dunia ini. Makanya kalau seperti Kristus, walaupun dandanannya sederhana, tetap ganteng dan cantik. Amin. Jangan Syahrini bikin model rambut A, kita juga yang wanita bikin rambut A. Padahal muka tidak sama di Syahrini, hanya model rambut yang sama. Tak bola balik. Tuhan sudah ciptakan kita rambut ombak. Aduh teman saya saudara, maaf, rambutnya Tuhan sudah buat itu keriting ombak kecil-kecil, manis, cocok dengan bentuk mukanya yang bulat, bagus. Tiba-tiba satu waktu saya ketemu dia, saudara, dia sudah kasih lurus. Tahu kasih lurus? Jadi dia model kayak Helen. Lurus kaku mati memang. Jadi saya bilang, ini engkau kan? Hai Bapak tidak kenal sama saya, jujur saya tidak kenal. Karena engkau seperti sudah lahir baru, saya bilang. Rambutmu langsung lurus seperti itu, lurus tegak. Angin tiup pun saudaraku tidak tak goyang memang. Saudaraku tidak tahu dia pakai hair dryer apa itu. Saya ngomong sama dia Bapak bikin malu saya Bapak ini. Saya omong terus, saya bilang, Ina kamu sudah cantik, engkau cantik dari hatimu. Bapak tidak bisa lihat perubahan sedikit. Perubahan bukan tidak boleh Ina sayang, tapi harus disesuaikan dengan semuanya. Tuhan sudah tahu kita bagian timur itu kulit hitam tapi engkau manis, hitam tapi manis. Maka dibuatlah rambut bergelombang seperti lautan di Teluk Saksar sana. Gelombang di mana apa? Dia gelombang tapi manis. Engkau manis. Jangan engkau mandi susu biarlah kulitmu hitam, bikin sudah cukup. Mandi susu juga kecuali pakai air panas. Engkau sudah cantik. Amin Bapak Ibu. Nona di sini juga cantik. Udah mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Bukan berarti kita tidak boleh rawat diri, boleh. Amin. Boleh. Tapi semua kalau kayak orang belajar mode itu disesuaikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara, suatu ketika di pesta saudara, jamar agak panjang sedikit. Di pesta saudaraku, saya pergi juga. Teman saya yang wanita dandannya minta ampun, suaminya aduh. Kadang-kadang di pesta kelihatan istri tidak perhatikan suami. Hanya istri saja yang dandan gagah betul, mantap. Suami Tuhan Yesus. Kadang-kadang sepatu tidak semir lagi. Aduh, syukur saja tidak kanan kiri kalau pakai sepatu. Saudara. Maaf, kadang mulut saya agak sedikit cerit. Jadi saya dulu dengan teman saya semua dari atas sudah bagus semua, mantap gagah. Saya bilang, woi, cantik gagah betul ya hari ini. Cuma ada satu masih kurang. Boleh saya kasih tahu? Jangan ngomong lihat menyakiti hati saya. Kan lo sudah tahu gaya saya. Kalau orang sudah tidak, ini koreksi baik. Jangan marah ibu jangan marah ya. Apa itu? Tolong perhatikan kau betis. Di sini hitam berat. Di betisnya dia kan pakai hak tinggi, tapi dia lupa sifat bagian belakang. Berarti semua. Jadi dia bilang itu kan kakak kalau omong menyakiti hati. Kakak kalau omong menyakiti hati, bukan menyakiti hati, memperbaiki. So bagus. Makanya kalau acara-acara saya tidak mau duduk dekat kakak lagi. Duduklah jauh-jauh sana. Gitu. Kenapa? Supaya operasi bagus. Bukan saya terlalu perhatikan orang, tapi kadang-kadang kita juga harus ingat, walaupun sederhana, tapi kalau itu rapi bersih itu juga bagus. Amin. Kalau sederhana juga bagus. Karena apa? Kecantikan kita bukan hal-hal yang lahiriah, tapi manusia batinia yang diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Itu saudaraku. Sehingga kita lihat wow, lainnya kita lihat orang-orang yang maaf kata yang mau berdandan bagus-bagus itu di Jawa sana. Satu kali saya pergi di satu tempat, saudaraku, diajak sama satu pengusaha, saya kaget. Waduh. Tapi ya itulah dunia di sana. Kita anak-anak Tuhan di sini sudah bagus-bagus. Amin. Mantap. Hidup adalah Kristus, saudaraku. Bekerja bukan lagi untuk kehidupan yang sementara, tapi untuk hidup yang kekal. Ya. Yohanes 6 ayat 27. Ya.
Itu saudara baca baik-baik. Saudara mau bekerja untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal, bukan sekedar memperbaiki ekonomi. Ya. Dan yang terakhir saudara, dari poin yang ketiga, punya tujuan yang benar. Saudara harus pastikan. Nah, ini penting sekali. Wahyu pasal 20 ayat 15. Wahyu pasal 20 ayat 15. Ini saudara harus pastikan benar. Baca sama-sama Wahyu pasal 20 ayat 15. Ini pertandingan iman, pada akhirnya ada akhir. Dan akhirnya apa? Mari. Ini yang harus saudara pastikan dalam pertandingan iman itu. Wahyu pasal 20 ayat 15. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya bertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pastikan bahwa nama kita ada dalam buku kehidupan. Bukan hanya nama ada di buku induk gereja. Ya. Jadi kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja, Tuhan tidak larang kita kaya. Karena dengan semua kepercayaan itu kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata kaya dalam kasih, kaya dalam iman, kaya dalam pengharapan. Kita berbeda saudaraku dengan pemahaman kekayaan dari orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara. Dan yang berikut, pastikan bahwa nama kita ada dalam buku kehidupan. Bagaimana kita harus pastikan? Hiduplah menurut aturannya Allah. Hidup menurut aturannya Allah. Tidak kita lihat di buku yang bagaimana. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Banyak kita yang punya keinginan, kerinduan yang baik, tapi harus diselaraskan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar tidak menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hanya menuntut Tuhan untuk kepentingan kita, tapi kita tidak mau mengikuti apa maunya Tuhan. Alkitab berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalammu, minta apa saja. Jadi kalau saudara mau minta sesuatu ke Tuhan, pastikan saudara di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita. Amin. Nah, kadang kita tidak dalam Tuhan, kita meminta rame. Saudaraku, kenapa? Karena kita tidak mengerti firman Allah. Memiliki kualitas yang berbeda. Tuhan tidak lihat kita punya jumlah banyak sedikit, tapi kualitas dalam Tuhan itu paling penting. Dan jadilah orang-orang yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarmu. Dengan apa? Dengan terang Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, pertandingan iman yang akan kita jalani, kita akhiri juga dengan baik. Akhiri pertandingan dengan benar. Satu waktu ketika kita sudah meninggal, lalu apa? Biasa orang bawa apa itu? Transbunga kan? Lalu ada tulisan yang sering kali kita jumpai di acara kematian apa? Sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, cuma yang lucu, minum mabuk lalu mati ditabrak mobil, tapi datang itu tulisan itu sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu tak salah. Kalau orang yang seperti itu, saya tidak bawa transbunga tuh berduka cita saja, aku di sini gitu. Atau turut bersuka cita karena sudah waktunya, saudara. Jadi mari Bapak Ibu, siap masuk dalam pertandingan iman? Amin. Siap? Siap. Nah, siap memang kita harus siap, tapi menjalaninya kita butuh kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mampu menghadapi godaan-godaan di dunia sana. Di luar gereja, tantangan luar biasa. Dalam rumah tangga, tantangan luar biasa. Di pekerjaan, tantangan luar biasa. Mari pastikan pagi hari ini kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga memiliki komitmen untuk kita mau hidup dalam ketaatan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, pesan buat saudara. Kalau saudara sudah hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa saudara minta pun Tuhan akan kasih. Catat ini baik-baik saudara. Kalau saudara sudah hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa saudara minta, Tuhan siapkan itu semua. Mari bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan satu pujian.